نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimanakan Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pengikut risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Dan kita doakan para pembina, pengurus, dan seluruh jamaah, terlebih keluarga kita, senantiasa Allah berkahi, rahmati, dan limpahkan hidayah, inayah, iradah, dan kudrahnya, terlebih maunahnya, untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Kita sampai pada bagian di mana kita membahas tentang sholat istisqa. Sholat istisqa ini sholat minta hujan. Ini sholat yang jarang dilakukan di kita. Tapi di Saudi sering diminta. Terutama di zaman Rasulullah SAW. Tapi hanya sebagai sebuah tambahan pengetahuan saja. Jadi kalau istisqa itu keadaannya sudah kemarau panjang biasanya. Nah ini yang kemudian kalau di kita jarang. Sekarang musim sudah mulai agak acak-acakan ini. Kadang hujan, kadang kering. Nanti kering seminggu, habis itu kayak mataharinya ada 3 gitu, panas banget. Di tempat saya sih, kalau di sini mungkin enggak ya. Terus sama ya. Tapi giliran hujan bisa 2 hari, terus dingin, minta ampun, nusuk tulang dinginnya. Ala kulli hal. Ini adalah sebuah khazanah yang ketika kita tidak mengerjakan pun Rasulullah SAW mengerjakannya, dan satu saat kita ada di satu tempat yang kita membutuhkan ini kita bisa kerjakan. Ya. Salat istisqa ini adalah yang ketika kalau kita lihat dalilnya, orang-orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang musim kemarau yang panjang, lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tengah tanah lapang. Lalu beliau alaihissalatu wassalam membuat kesepakatan dengan orang-orang yang berkumpul pada satu hari yang telah ditentukan. Jadi istilahnya itu janjian. Kita sholat istisqa ya berapa hari kemudian gitu, atau tanggal sekian, jam sekian. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW keluar ketika matahari mulai terlihat. Jadi waktunya ini setelah duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Kemudian lalu beliau duduk di mimbar dan beliau alaihissalam bertakbir dan memuji Allah Azza wa Jalla. Lalu bersabda, sesungguhnya kalian mengadu kepadaku tentang gersangnya negeri kalian dan hujan yang tidak kunjung turun. Padahal Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Ia berjanji akan mengabulkan doa kalian. Artinya kalau kita lihat di Surah Al-Fatihah ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu hanya kami beribadah dan kepadamu hanya kami meminta pertolongan. Dan Allah itu yang menguasai hari pembalasan. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma antallah, la ilaha illa anta, antal ghaniyyu wa nahnul fuqara, anzil alaina ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwata wa balagan ilahin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah.
Allah melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang maha kaya, sementara kami yang membutuhkan. Maka anzil alaina ghaitha. Biasanya kalau Bapak Ibu pernah umroh dan imamnya menganggap bahwa perlu hujan atau sudah lama nggak hujan, biasanya ada selipan doa dari khutbahnya. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Maka di doa istisqa ini, maka turunkanlah hujan kepada kami dan jadikan apa yang telah Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami, sebagai bekal di hari yang telah ditetapkan. Nah, kemudian kita perlu pahami bahwa di dalam surat 40 ayat 60 Allah SWT menyatakan ud'uni astajib lakum. Di surat yang kedua ayat yang ke-186 kita juga diminta untuk langsung berurusan sama Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang keberadaanku, maka sampaikan fa inni qarib ujibud da'wat tadda'i idadaan. Aku akan kabulkan setiap permintaan asal mintanya kepadaku. Tapi ada syaratnya, falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi engkau beribadah kepadaku dan kuatkan keyakinanmu. Lahlam yarsudun. Ini di bagian yang Allah SWT sebut sebagai semoga engkau dalam keadaan terjaga. Artinya kita tidak seperti orang Katolik yang butuh ke gereja untuk minta pengakuan dosa dan kemudian diampuni gitu ya. Kita bisa langsung berurusan sama Allah SWT. Punya akses langsung gitu. Bahkan sebagian kita tidak perlu diminta, kita langsung mendirikan sholat tahajud, itu sholat yang nggak pakai diminta. Kemudian, nah ini yang sudah saya baca tadi. Kemudian beliau alaihissalam mengangkat kedua tangannya. Biasanya Rasulullah SAW itu kalau mengangkat tangan berdoa, ada 3 cara. Yang pertama, beliau alaihissalam membuat panah langit. Ini panah langit istilahnya ulama. Jadi meletakkan kelingkingnya dirapetin, kemudian ngadep ke langit. Beliau biasanya mengangkat jari-jarinya sampai sebahu. Jadi sejajar bahu. Begini. Kalau hajatnya lebih tinggi, beliau mengangkat sampai ubun-ubun. Sampai ubun-ubun. Kalau hajatnya lebih tinggi lagi, beliau mengangkat kedua tangannya sampai ketiak yang putih terlihat. Mensejajarkan antara siku dengan bahu. Dan dipisahkan. Tidak lagi membuat panah langit tapi dibuka. Sejajar bahu. Tapi kalau beliau alaihissalam ada di Ka'bah, beliau nggak pernah berdoa begini atau nyuruk mukanya gitu nggak. Tapi meletakkan dadanya, beliau letakkan dadanya, ini Ka'bah ya. Ini bukan dindingnya Azumar nih, pura-puranya ini Ka'bah. Beliau letakkan dadanya ke Ka'bah, beliau letakkan siku sampai telapak tangan yang kiri dan yang kanan, kemudian meletakkan pipinya sebelah kanan ke Ka'bah. Jadi ditempel pipinya. Kalau ada di Ka'bah. Maksudnya nempel dinding ya. Kalau beliau masuk ke dalam, beliau ngadepnya kemana saja. Karena kalau sudah ada di dalam Ka'bah ya mau ngadep kemana aja sama. Taib. Jadi ada 3 posisi yang Rasulullah SAW ketika hajatnya biasa. Jadi nggak pernah tuh kayak kita itu, kita kan malas-malas tuh, naruhnya di ujung lutut. Nggak ada di ujung lutut, berdoa di ujung lutut ini. Banyak saya lihat ini orang-orang ini belajar dari mana ya. Ini bikin apa namanya? Bikin jarok bukan, minta ogah-ogahan, nggak jelas banget ini. Dapat dari mana juga nggak tahu itu. Tapi kalau Rasulullah SAW ngangkat doa bukan di depan perutnya, tetapi di depan lehernya. Angkat. Baru kemudian kalau hajatnya tinggi beliau sejajarkan di
bahu di ubun-ubunnya, terus kemudian sejajar bahu ketika beliau hajatnya makin tinggi. Biasanya beliau ngebuka ini pada saat kapan? Setelah selesai umroh. Di mana? Di Sofa dan di Marwah. Kemudian di Muzdalifah. Kemudian kalau di Multazam beliau nempel. Gitu. Yang paling sering beliau nempelin badannya tuh kayak jadi nemplok kayak cicak gitu Pak. Pipi, dada sama kedua sikunya sampai ke telapak tangan ditempel begitu. Nah, kalau beliau ada di Arafah, di Muzdalifah, di mana lagi? Di Mina, nah itu biasanya ba'da sholat subuh, beliau angkat tangan tinggi-tinggi, itu sampai ke duha. Jadi ngangkatnya sampai duha. Dan terutama pada saat di Arafah. Dari mulai ba'da khutbah, Arafah, kan tarik jamak qashar dulu. Sholat duhur asar, haji nih haji, tanggal 9 Arafah. Tarik duhur asar, kemudian beliau khutbah Arafah, kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kira-kira kalau kita sanggup nggak Pak? Sampai maghrib ini, dari ba'da sholat duhur. Itu kira-kira turun, naik lagi turun, naik lagi turun, naik lagi. Dan kita merasa wukufnya begitu khutbah selesai, langsung ambil HP, kirim status. Alhamdulillah sudah wukuf. Padahal sampai maghrib wukufnya. Kan kacau ya. Karena pemahaman yang nggak benar. Gitu. Akhirnya sebelahnya juga ngelihat, aku juga udah selesai ketemuan ya. Udah ya. Wukuf yang sampai maghrib hilang. Padahal itu saat dimana Allah membuka pintu langit yang 7 untuk mendengar semua doa-doa yang langsung tanpa hijab. 7 pintu langit dibuka Pak. Jadi kira-kira gimana? Perlu ngobrol sama teman gak ini? Gak perlu Pak. Makanya sayang banget orang kalau manasik gak diajarin ibadah wukuf. Itu haji itu wukuf gitu. Kadang-kadang suka gemes sendiri saya. Ini kalau ngajarin gak pakai ijazah tuh gitu kayaknya. Iya, banyak yang ngajarin manasik itu gak pakai sertifikat Pak. Jadi kacau. Jadi kesian yang udah jauh-jauh bayar nunggu lama gitu puluhan tahun, sampai sana malah alhamdulillah wukufnya udah selesai. Dia pikir selesai khutbah selesai, karena ustadznya kan selesai khutbah kan doa. Begitu doa dia pikir udah selesai nih kayaknya. Kita seringkali kehabisan narasi, kehabisan doa ketika kita meminta kepada Allah. Padahal itu kalau diminta dari mulai duhur sampai maghrib itu berapa nama yang kita bisa sebut itu. Saya nggak tahu nih kalau orang Azumar berangkat gitu kira-kira Pak Boy kesebut nggak nih? Pak Nanang kesebut nggak nih? Pak Burhan kesebut nggak nih? Imam tercinta kita disebut nggak namanya? Tukang sapu, satpam, apa, wah itu Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita ya udah yang penting kebutuhan kita selesai. Nah, beliau kemudian mengangkat kedua tangannya ketika sejajar bahu, kemudian membalikkan punggungnya, membelakangi orang-orang yang membalik posisi selendangnya, dan kemudian ketika itu beliau masih mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menghadap ke orang-orang. Lalu beliau turun dari mimbar dan sholat 2 rakaat. Lalu Allah mendatangkan awan disertai guru dan petir. Maka turunlah hujan dengan izin Allah. Beliau tidak kembali menuju ke masjid sampai air bah mengalir di sekitarnya. Akhirnya air sudah mulai banyak. Dan ketika beliau melihat orang berdesak-desakan mencari tempat berteduh, beliau tertawa dengan melihat gigi gerahamnya. Dan beliau bersabda, aku bersaksi bahwa Allah adalah maha kuasa segala sesuatu dan aku adalah hamba dan rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam sahihnya Abu Daud. Nah, jenis istiqomah ini ada beberapa. Yang pertama, sholat istiqomah ini secara berjamaah ataupun sendirian. Jadi kalau kita tidak bisa ngajak orang, sendiri bisa. Ya. Yang kedua, imam sholat Jumat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini yang saya bilang tadi. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Para ulama
berijma memutuskan secara bersama-sama bahwa hal ini disunahkan senantiasa diamalkan oleh kaum muslimin sejak dulu. Dan saya sering mendengar Allahumma aghithna ini dari imam-imam di Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, doa pribadi. Dan hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang lelaki masuk masjid pada hari Jumat melalui pintu yang searah dengan Darul Qadha. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah dengan posisi berdiri. Kemudian laki-laki tadi berkata, "Ya Rasulullah, harta-harta sudah binasa, jalan banyak terputus, banyak orang kelaparan dan kehausan. Mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan." Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Berarti yang disampaikan oleh para imam atau khotib-khotib Jumat tadi adalah bagian yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka Anas berkata, demi Allah sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan tebal maupun yang tipis. Awan-awan juga tidak ada di tempat kami, di bukit, di rumah-rumah, atau suatu bangunan pun. Tapi Anas kemudian berkata, tapi tiba-tiba dari bukit tampaklah awan bagai perisai, ketika sudah membumbung sampai tengah langit, awan pun menyebar dan hujan pun turun. Demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Artinya kekuatan doa itu asal kita minta sama Allah SWT pasti dikasih. Pertanyaannya, kalau kita sering minta, ya Allah ini panas banget gitu, jangan dinyalain semua mataharinya gitu. Kita kok nggak kabul gitu. Nah ini jadi pertanyaan. Pertama, yakin nggak? Kalau kita balik lagi ke surat 2 ayat 186 tadi, ketika kita minta sama Allah, kan tadi Allah janji, ujibu da'wat tada'i idada'an. Aku akan mengabulkan setiap doa ketika engkau meminta kepadaku. Syarat minimumnya udah belum? Kalau tripodnya Pak Boy ini kakinya ada berapa nih? 3. Permintaan, ibadah, sama yakin. Jadi 3. Kalau permintaan doang, doa doang, bisa nggak berdiri? Monopod, ada yang bisa berdiri nggak? Monopod, yang satu, ada kan banyak kamera sport yang buat wartawan sport biasanya pakai monopod. Bisa berdiri nggak ditinggal? Nggak bisa, mesti dipegangin. Kaki yang pegang ada berapa? 2, 3 minimal. Berdoa sudah, beribadah sudah, tapi nggak yakin, bisa nggak? Nggak nyampe. Maka harus 3-3-nya. Jadi yakin doang sama berdoa, tapi masih riba. Aduh, kena lagi nih riba. Ternyata terkabulnya doa kita itu nyangkut di bagian yang ternyata kita masih punya pembatal-pembatal doa. Ya gimana mau kabul? Gitu. Baik, mari kita lihat bahwa tempatnya sholat istisqa, kalau kita lihat slide yang selanjutnya, sholat istisqa ini lebih utama dilakukan di lapangan, sebagaimana hadis yang tadi. Jadi beliau alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tanah lapang. Juga dalam hadisnya Abdullah bin Zaid al-Mazini, Rasulullah SAW keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya. Jadi yasmag, sorban, itu dipindah. Ya. Untuk apa? Enggak tahu. Saya sampai sekarang belum nemu itu syariatnya apa itu. Tapi beliau memindahkan itu, isyarah bahwa permintaannya sudah dikerjakan atau apa, saya enggak tahu. Tapi kadang-kadang kita banyak hal yang dikerjakan sama Rasulullah SAW, tapi kita nggak bisa niru plek ketiplek. Jadi contohnya gini, ada yang tidak terjelaskan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah begini, dia mencium Hajar Aswad tapi sambil ngomel dalam tanda kutip. Pegang Hajar Aswad itu, kemudian ngomel.
sesungguhnya engkau tidak bisa mendatangkan manfaat buatku dan juga tidak mendatangkan mudarat bagiku. Seandainya aku tidak melihatmu dicium oleh Rasulullah SAW, aku tidak akan menciummu. Jadi nggak tahu beliau apa maksudnya nyium Hajar Aswad itu ngapain. Gitu. Beliau nggak mau akidahnya rusak. Tapi karena melihat Rasulullah SAW melakukan itu, ya udah dilakukan saja. Gitu. Jadi tanpa sebab. Kecuali Rasulullah SAW mengatakan, ciumlah Hajar Aswad karena bla 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 bla, gitu kan ya. Ini nggak ada. Gitu. Nah, begitu juga dengan seorang sahabat yang ketika ke daerah Badar. Rasulullah SAW itu pernah naik kuda, terus kemudian muterin satu wilayah gitu. Habis itu masuk lagi ke barisan itu. Satu ketika ada sahabat yang kemudian niru Rasulullah SAW. Muter di wilayah itu, kemudian balik lagi gitu. Ditanya, malakum ngapain? Iseng amat. Aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika ke sini, beliau melakukan itu. Jadi nggak tahu apa-apa, nggak karena apapun gitu, karena Rasulullah SAW melakukannya, para sahabat, apa yang dikerjakan sama Rasulullah SAW itu jadi mustahab. Gitu. Nah ini saya juga nggak jelas nih antara memindahkan selendang itu buat tujuan apa, nggak jelas. Tapi kalau kita kerjakan itu sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tetapi jangan fatalis ya, artinya gini. Rasulullah SAW pakai gamis, Rasulullah SAW memanjangin jenggot, nyukur kumis. Terus kita yang nggak numbuh jenggotnya terus jadi sedih gitu. Ada yang cuma 3 lembar gitu numbuh, nggak panjang-panjang. Ada kawan saya itu Pak Ismail Marzuki namanya, advokat. Itu dibilang sama istrinya, kalau jenggotnya nambah dari 3 ke 7 boleh nikah lagi. Bercanda Pak. Tapi ya dia bilang, wah ini agak repot karena genetiknya memang cuma 3 lembar gitu. Jadi mau nambah gimana, mau pakai minyak Firdaus ya nggak numbuh aja gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa sunnahnya Rasulullah SAW itu bukan pada fisiknya. Ya. Gimana? Di sini ada yang punya istri yang ngebolehin lebih dari 7? Nggak ada ya. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat waktu sholatnya. Ya. Sholat istisqa ini tidak punya waktu khusus, tapi terlarang dikerjakan di waktu terlarang untuk sholat yang kita udah bahas. Ada berapa? 5. Kapan? Pada subuh, pada asar. Terus pas apa? Matahari belum, itu tengah-tengah yang ini. Matahari ketika terbit, matahari ketika terbenam, baru kemudian matahari zawal tepat di atas kepala. Nah ini sebaiknya dihindari. Jadi kita ulang, pada subuh, pada asar. Kemudian saat matahari terbit, saat matahari terbenam, kemudian matahari tepat di atas kepala. Belum tergelincir. Kalau sudah tergelincir masuk waktu duhur. Bisa dipahami sampai sini ya. Baik. Tapi lebih utama sebagaimana pada waktu pelaksanaan sholat id ketika sudah lewat syuruk. Jadi duha, matahari sudah naik, baru dikerjakan. Sebagaimana hadis yang tadi, Rasulullah SAW keluar ketika matahari mulai terlihat. Jadi waktunya setelah syuruk. Jadi di waktu duha. Bukan pas duha ya. Kita sudah pernah bahas duha itu jam berapa kira-kira kalau di kita? Tepat duhanya duha jam berapa? Jam 9, setengah 10. Itu duhanya duha. Patokannya apa? Kata Rasulullah SAW, ketika anak onta meninggalkan tempat tidurnya. Udah mulai panas. Jadi perutnya udah mulai panas kena tanah itu diangkat ke badan. Maka itu sekitar jam-jam 9, setengah 10. Itu duhanya duha. Baik, bagaimana tata caranya atau kaifiyahnya? Kita lihat di slide selanjutnya. Rasulullah SAW berjalan menuju ke tempat sholat dengan penuh ketundukan,
tawadu dan kerendahan hati sampai tiba di tempat sholat. Lalu beliau berkhutbah tidak sebagaimana biasanya, melainkan beliau tidak henti-henti berdoa, merendah, bertakbir, dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana beliau melaksanakan sholat id. Dan hadisnya ini riwayat At-Tirmizi, hadisnya hasan sahih. Tata caranya sama dengan sholat id dalam jumlah rakaat, tempat pelaksanaan, jumlah takbir, ya, jahar dalam bacaan, dan bolehnya khutbah setelah sholat. Ini pendapat para ulama, ya, dan mayoritas. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm, Umar bin Abdul Aziz, dan Sa'id bin Musayyab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan, tapi sholat istisqa ini berbeda dengan sholat id dalam hal hukum sholat istisqa adalah sunnah. Sedangkan sholat id adalah fardu kifayah. Sebagaimana ulama muhakkikin juga menguatkan tentang sholat id adalah fardu yang disebut ain. Di catatan yang ke-11 di kitab yang saya gunakan seperti itu. Kaifiyah yang keduanya dari hadisnya Abdullah bin Zaid, bahwa Rasulullah SAW kharajan Nabi, jadi keluar menuju lapangan, Sallallahu alaihi wasallam illa musalli, sampai ke tempat sholatnya, kemudian beliau mustaqabbal, beliau meminta hujan kepada Allah, ya, menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat 2 rakaat. Zahir dari hadis ini menunjukkan sholat istisqa sebagaimana sholat sunnah yang biasa. Tidak adanya takbir tambahan seperti pada sholat id. Sholat id kan 7 yang rakaat awal, 5 di rakaat yang ke-2. Kalau ini enggak, ya, enggak ada takbir tambahan. Ini pendapatnya Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Thawr, dan Ishaq bin Ruwahih. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi setelah menjelaskan 2 tata cara ini, beliau mengatakan bahwa mengerjakan yang mana saja dari 2 cara ini boleh dan baik. Tayyib. Sampai di situ sholat istisqa. Kalau ada yang mau dibahas, enggak? Fadhil. Ustaz, silakan. Oh ya, mikrofon di situ. Enggak, Ustaz. Baik, bismillah Ustaz. Ini terkait dengan ada 2 pertanyaan. Satu, terkait dengan pemindahan sorban. Itu memang sebagian di kampung-kampung sering kita lihat saja, terkait dengan adanya pemindahan gitu. Sebagai mengatakan sebagai bentuk isyarat gitu ya, dari perpindahan kemarau ke musim hujan gitu. Ada yang seperti itu, tapi Allah alam terkait dengan ini. Dan yang selanjutnya terkait dengan syarat-syarat doa saja. Tadi antaranya adalah yakin dengan apa yang kita minta. Dan yang kedua, tidak terkontaminasi oleh perkara-perkara yang haram gitu saja, dalam makanan maupun yang lainnya. Sedangkan kan kita lihat di zaman sekarang ini banyak sekali makanan dan minuman yang beredar gitu ya, yang entah tidak kita ketahui kehalalannya gitu. Tapi banyak sekali kaum muslimin yang memakan itu gitu ya. Apakah ini menjadi sebab terhalangnya doa, Ustaz? Karena kita kan tidak tahu ya bahan apa yang digunakan dibubuhkan di makanan kita, tapi kita masih memakan itu gitu. Ini kan menjadi sebab yang mengsubhat gitu, dalam artian kita belum tahu kehalalan asli seperti apa gitu. Apalagi makanan yang bersumber dari negara-negara luar seperti itu. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Soal pemindahan sorban saat sholat istisqa itu, kalau saya lihat di beberapa catatannya, rida ini rangkaian dari khutbah sholat istisqa dan bukan rukun wajib, melainkan ini hanya anjuran simbolisnya. Sedangkan hikmahnya ini menjadi tafa'ul, menjadi pertanda baik atau doa simbolis mengubah keadaan dari kesulitan seperti paceklik menjadi kebaikan. Kira-kira begitu kalau dari hikmahnya. Tapi tidak ada syarat yang mengharuskan. Kemudian dari secara simbolis dilambangkan perubahan nasibnya umat dari kekeringan ke kesuburan. Ya, kiri ke kanan. Kemudian taubat dan harapan akan rahmat Allah, dari berdosa menjadi tidak berdosa. Kira-kira begitu. Ini praktek yang
diharapkan juga kita jamaah merenungkan dosa-dosa yang mungkin sebagai penyebab kekeringan. Ada sebagian ulama yang menyatakan kalau sholat istisqa itu nggak boleh pakai baju bagus kayak sholat id. Suruh pakai baju yang paling jelek. Sebagian gitu, tapi nggak ada syariatnya. Dan Rasulullah SAW ketika membalikkan selendang dari bahu yang lain, kemudian sebagai isyarat perubahan keadaan, dan ini hadisnya dari Syafi'i, Abu Daud, dan perawi yang lain. Ada variasi dalam riwayatnya. Wallahu a'lam. Ini ada tafaul, jadi optimisme ya, yang didukung beberapa efek ritual dan tata caranya ini. Kalau dilihat pemindahan sorban dilakukan oleh imam atau khotibnya dan diikuti oleh jamaah ketika khutbah yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tentang apa-apa yang menyebabkan kita menjadi syubhat, kita perlu pahami ada kaidah, ya ini mesti kita hafal bareng-bareng nih. 4 golongan yang dimakfu oleh Allah. Boleh diulang? 4 golongan yang dimakfu oleh Allah. 4 golongan yang dimaafkan oleh Allah. Yang pertama, yang tidak tahu sampai dia tahu. Ulang. Iya. Yang kedua, yang tidak ingat sampai dia ingat. Yang ketiga, yang tidak sadar sampai dia sadar. Yang keempat, yang tidak berakal sampai dia berakal. Baik, jadi 4 golongan ini dimakfu oleh Allah SWT. Pertama, karena dia nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu, kira-kira pertanyaannya berikutnya, apakah kita mencari tahu? Nggak ada label halalnya, masuk nggak? Ditulis no pork, no lard. Halal nggak? Belum tentu. Karena kalau halal certified, angcu pasti nggak ada. Mirin pasti nggak ada. Ya. Sake pasti nggak ada. Teri pasti nggak ada. Gitu. Tapi kalau belum halal certified, ada cuma no pork, no lard. Atau halalnya pakai tulisan sendiri. Halal. Halal? Belum tentu. Nggak certified. Karena banyak yang menulis halal sendiri, halal tapi pasti pakai angcu. Ada. Kita temukan itu. Jadi kita yang kemudian mesti cari tahu sampai benar. Ayam, saya temukan ini di Malaysia ya. Jadi ayam itu tidak disembelih dari 2 tenggorokan dan kerongkongan. Dari 2 urat. Kan urat nafas, urat makan harus kepotong. Ini kepala nih. Ya. Urat kerongkongan sama urat tenggorokan itu harus terpotong. Ini enggak, Pak. Enggak ada di sini. Tapi dipenggal dari belakang. Jadi apa namanya? Tulang belakang yang dipotong. Nah, itu halal enggak? Enggak. Ada lagi yang dulu masih, karena saya di tim Komite Fatwa di BPJBH, kami belajar tentang bagaimana ketika ada ayam yang tidak disembelih tapi diputus urat tenggorokan dan kerongkongannya dengan menggunakan semacam besi bolong, cuma ditusuk, cruk, keluar darahnya, boleh nggak? Enggak, karena harus dipotong, cuma ditusuk. Supaya apa? Darahnya jadi ikut timbangan. Nah, kita makan marus namanya itu. Nggak boleh, Pak, makan marus. Kecuali sisa-sisa yang ada di tulang sama di pinggiran-pinggiran sayap biasanya itu. Atau di tulang dada dan seterusnya. Itu sih nggak bisa dihindari. Maksudnya mau disikat-sikatin satu-satu ya nggak bisa. Dicuci ya pasti ada yang nempel. Dan yang nempel itu bukan marus yang dilerang. Ya. Jadi ada yang begitu. Jadi kita mesti kalau ke pasar mesti memastikan bahwa
kalau orang dulu lihat. Tapi kalau yang sudah para juleha, juru sembelih halal, itu pasti dia memotongnya. Nah, ada lagi begini Bu, pencabut bulu itu begitu dipotong, belum mati, udah langsung dimasukin ke air panas. Jadi matinya mati kerebus. Loh, itu juga nggak halal. Jadi mesti betul-betul teliti. Artinya kita lah yang kemudian mengawasi. Kan prinsipnya gini, jika ada sesuatu yang haram kita konsumsi, maka tempat yang paling tepat untuk tubuh kita adalah neraka. Kan itu mesti jadi sebuah pedoman. Kagetnya kita kalau Rasulullah SAW menyatakan jangan makan minum pakai tangan kiri, karena makan minum pakai tangan kiri itu perbuatan setan. Kira-kira mungkin nggak kita refleks minum tangan kiri? Pasti mindahin. Karena kita tahu itu larangan. Nah, sama kayak makanan-makanan begitu, nggak ada halal. Saya pernah dulu lagi pengen banget makan sushi. Masuk ke satu sushi di mall, Ichiban. Masih belum halal waktu itu. Saya masuk, halal nggak Mbak? Halal Pak, tapi lagi diproses. Wah, makasih deh. Nggak jadi, penting cari yang lain. Nggak makan sushi, nggak paten. Iya. Nah, dulu sushi tei juga begitu. Nah, saya yang ikut banget itu Hoka-Hoka Bento. Sampai 5 tahun tuh proses halal. Kenapa? Karena per ingredients Pak. Kan menunya kan banyak. Begitu ketemu kecap, kecapnya pabrik mana yang dipakai? Pabriknya dulu yang diselia. Halal, masuk halal. Tunggu. Selain kecap apa lagi? Oh, ini soyu. Soyunya pretelin lagi. Terus Pak gitu. Karena di kita, auditor di kita, itu masih zamannya Pak Anton Apriantono dulu, Menteri Pertanian. Itu kami bikin Indo Halal namanya. Jadi dari tahun berapa itu ya? 2000-an awal lah itu, 2002-an gitu sekitar itu. Nah, kami bikin mana yang memang sudah diselia. Nah, itu prosesnya kalau auditor kita berbeda dengan auditor di luar, di Malaysia, di Singapura, di New Zealand. Itu penyeliannya satu didedikasikan untuk satu perusahaan. Jadi misalnya saya penyelia halal, auditor halal. Saya diminta oleh Indofood misalnya. Maka semua purchasing lewat saya. Pembelian produk itu, kalau halal dapat ini halal, udah, yang halal aja yang masuk, yang nggak halal nggak masuk. Maka Indofood disebut sebagai halal, gitu. Kalau yang di sana, lah kok di kita enggak, di kita ada BP POM. Nah BP POM sifatnya antrian, siapa yang masuk duluan itu yang diselia, yang diproses, first in, first out. Akhirnya butuh waktu yang panjang. Sementara auditornya nggak banyak. Gitu. Jadi ya selamat datang di Indonesia. Nah yang penting tadi kita nggak tahu, bisa nggak kita tolerir dengan bismillah. Karena tetangga kita misalnya dia orang Konghucu misalnya. Kemudian bawa jeruk. Kan biasa kan, kalau Konghucu bawa jeruk biasanya tahun baru, biasanya mereka ke kelenteng, habis didoain tuh jeruk-jeruk itu baru dibagiin, nyebar berkah. Boleh nggak kita makannya? Nggak boleh Pak. Nggak boleh Pak. Karena buat sesaji. Kita boleh nggak makan sesaji? Nggak boleh, haram. Nah, kalau teman-teman saya alhamdulillahnya paham Mbak. Saya seneng produk-produk yang muncul dari budaya Cina, kayak mooncake, yang isinya kacang, tausa, itu. Terus ada telur asinnya di dalam gitu. Bentuknya kue Pak. Atau kue bulan gitu. Atau mooncake yang gede, yang bulat,
yang isinya macam-macam, ada kacang apa segala macam itu. Nah itu biasanya kawan-kawan nyarinya yang kalau di Bandung produknya Pingxiang itu halal gitu, karena dia nggak pakai macam-macam gitu. Nah biasanya kawan-kawan yang dari komunitas mualaf itu tetap nyari yang hasilnya halal. Nah ini buat Ustadz Dodi harus halal nih, kalau enggak repot saya katanya. Urusan saya sama Allah katanya, bukan sama Ustadz Dodi ini katanya. Itu kemarin dapat mooncake isinya 4 gede-gede gitu, tapi itunya bagus, tutupnya bisa dibuka gitu kayak rumah-rumahan, isinya 4 mooncake. Ya memastikan bahwa itu halal produknya. Dan halal certified itu sekarang jauh lebih gampang. Gak kayak dulu, sekarang bisa self claim gitu. Terus hati-hati terhadap apa? Terhadap akad. Pembantu kita dia nggak tahu akad. Tiba-tiba datang ke tukang sayur, kita bekelin 20.000. Wah, 20.000 beli apaan? Beli sop-sopan dong, udah selesai itu. Adalah ngesop deh. Tiba-tiba kebayang si pembantu nih, kayaknya bawang putih kurang deh. Dia main comot aja tuh di tempatnya si tukang sayur. Bang, 1 ya. Apa nih? Utang atau apa? Minta. Yang jelas. Akadnya, nggak jelas kan? Loh, bang 1, apaan nih 1? Bayar nanti atau bayar besok? Omongin, mesti akad. Sama kalau kayak Bapak Ibu ke kebun kurma di Madinah. 1 halal, 1 kilo haram. 1 ya halal, kalau 1 nyoba doang mau, 1 kilo bayar, enak aja. Nah itu diakadkan. 1 ya, bang 1 apa ini? Kalau si abangnya bilang, ya si teteh itu kan untung saya itu. Saya nggak ikhlas, nggak ridho. 1 rumah Pak yang kena bawang putih itu, makannya nggak halal. Kan serem Pak. Ih, doa kita nggak nyampe itu ke Allah. Gimana caranya? Makan di warung Tegal atau makan di rumah makan Padang tanpa menu? Ya. Kalau kita ke fast food, enak Pak. Udah akad duluan. Saya mau ini. Bayar dulu baru makan. Sedotan di situ, sausnya di situ. Selesai, beresin piringnya. Kita ke Almaz, makan, bayar, makan. Beresin, rapiin sendiri. Lah, kalau rumah makan Padang, kapan akadnya? Akadnya kapan? Boleh nggak? Belum terjadi akad kita udah makan. Loh, kan halal nggak tuh? Akadnya batil. Betul. Atau tanya menunya. Menunya ada nggak? Begitu ada menu, pengganti akad. Biasanya di kasirnya. Kalau di kasirnya ada menu, silahkan. Kita kalau ke pagi sore nih, pagi sore mana nih? Sebelah sana. Situlah pokoknya. Saya nggak tahu, hilang arah nih saya. Kita ke pagi sore, itu ada menu. Aman kalau gitu. Karena tahu akadnya sudah terjadi tapi diganti sama menu. Nah, banyak rumah makan Padang. Warung Tegal deh. Kan pakai touchscreen tuh. Mau ini, nongol sepiring. Grek. Loh ya kan pakai touchscreen tuh. Kapan akadnya? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Akadkan dulu. Pirak ye. Walulas. Bayar memang kayak makan. Baru sudah jadi akad. Gitu. Makanya orang-orang Betawi zaman dulu Pak, mau beli apa segala macam, aneh jual ya. Nyamber dulu orang, aneh beli. Tuh. Orang-orang di, saya lupa, pokoknya kalau di daerah Padang juga gitu. Saya jual ya, saya beli. Jadi jual belinya jelas. Ada akad.
gitu. Jadi jangan sampai akadnya batil. Gitu. Itu juga bisa ngerubah doa kita. Apalagi dari yang tadi, yang tidak ingat sampai nggak ingat. Tapi kira-kira kalau kita dapat makanan yang kira-kira si orang Buddha tadi mengatakan, ini saya beli dari total buah, makan aja. Saya nggak bakal kelenteng karena dia tahu. Dia cuma bagi-bagi jeruk aja gitu. Nah makan, silahkan. Jadi itu perlu ditanya tuh, ini dari mana nih? Dari kelenteng? Enggak, dari total buah. Oh, makan. Mainkan, serbu itu. Iya, hajar boleh. Nah, terus yang tidak tahu, tidak ingat sama tidak sadar. Kalau nggak sadar itu gimana? Kita tidak datang ke salah satu pesta. Nasi putih, nasi goreng, mie, mihun, rendang memet. Apa sih? Rendang memet itu rendangnya di nah, rendang suwir. Kadang-kadang namanya yang gede, lengkuas. Kejebak sama lengkuas. Habis itu nanti kesini apa segala macam, terakhir setelah kerupuk puding. Nah pudingnya biasanya pakai fla, flanya pakai rum. Nah ini bahaya lagi. Kalau makan, saya pernah tuh. Udah kemana? Ih kayaknya familiar deh rasanya. Ada rumnya nih. Saya tanya sama cateringnya, Mas ada rumnya Mas ya? Sebentar Pak, saya tanya kokinya. Tanya koki, iya pakai rum. Turunin nggak saya bilang. Pelaknya. Buang. Ini muslim semua rata-rata. Gilu nih. Gitu. Janganlah. Nah mulai sejak itu catering-catering udah nggak berani pakai ram lagi. Gitu. Biasanya nambahin Sprite sama lemon apa-apa gitu supaya agak naik apa taste-nya. Gitu. Nah apalagi yang kalau kita kemudian itu rentan semua itu begitu-begitu tuh. Yang kita nggak sadar maka nggak apa-apa. Ada yang pernah makan jengkol terus jadi mabok jengkol. Iya, itu waduh pusingnya nggak enak Pak. Pusingnya. Makanya sampai ada orang yang kemudian trauma nggak mau makan jengkol. Bukan karena baunya, memang nggak mau. Pusing. Ada yang begitu. Padahal gampang ya, kalau pengen ngilangin bau jengkol tuh makan pete ya kan. Sama aja tuh mah, belok doang itu mah. Iya. Nah, yang terakhir yang tidak berakal. Maksudnya tidak berakalnya bukan orang gila. Tapi bisa juga orang gila yang rehab, dia sembuh, maka dia berakal lagi. Atau yang dimaksud tidak berakal itu anak-anak yang masih mumayyiz, belum akil. Mumayyiz. Jadi belum akil. Gitu. Bisa jadi sudah balik tapi belum akil. Akil itu bagaimana cara membedakannya? Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Bukan hanya soal menghitung belanjaan gitu. Nah, anak-anak yang kemudian masih belum akil, dia nggak tahu uangnya berapa, kembaliannya berapa, tidak boleh disuruh jual beli karena akadnya batil. Kadang-kadang ibu suka nyuruh cucu nggak, ke warung gina, bawa ini, beli ini sekian. Nah, hati-hati tuh, kalau dia belum akil, akadnya batil. Jangan sampai kita begitu tuh. Allah alam. Gitu. Terkait dengan tadi warung makan yang take away dengan yang apa namanya di tempat gitu ya. Karena suka ada perbedaan porsi gitu ya. Apakah ini masuk kepada riba Ustaz atau bukan? Karena ada perbedaan porsi padahal harganya sama gitu. Ini gimana Ustaz hukum? Baik, bismillah. Orang Padang itu lebih senang ngasih lebih kalau take away. Supaya yang di rumah juga kebagian makan bisa bareng tanpa porsinya dia terkurangi. Makanya biasanya nasinya double kalau take away. Biasanya. Apakah itu mengurangi akad? Enggak, memang tradisinya mereka begitu. Jadi apakah kemudian jadi beda akad? Enggak jadi dua akad. Iya. Makanya kalau mau banyak antum take away tapi makan di situ. Iya.
Saya kalau ngakalin sama Ustadz saya yang di Keranji, Ustadz Zainal Mustafa, hafizahullah ta'ala, itu beliau begitu. Jadi saking kepengennya akad, gitu. Antum sama apa? Aneh telur bulat aja Ustadz, sama kentang. Telur bulat satu rendang, bungkus, bayar, pinjem piring, makan di situ. Emang lebih banyak sih nasinya, gitu. Ya gitu deh. Sebentar Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, itu untuk sholat istisqa itu sunnah Rasul itu dia baca apa Ustadz? Terus selanjutnya saya pernah punya teman orang Arab Ustadz ya. Sempat kaget Ustadz, pas hujan dia keluar. Ya. Dan buka itu baju. ada sunnahnya nggak Ustadz? Buka baju nggak? Enggak Ustadz. Oh, kalau Rasulullah SAW buka baju. Oh gitu. Rasulullah SAW buka baju atas. Makasih Ustadz. Itu, Ustadz. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi, kalau di kita kan hujan sering. Apalagi pemakai motor. Begitu hujan minggir, pasang jas hujan. Ritualnya mulai begitu. Padahal kalau Rasulullah SAW buka baju bagian atas, ada hujan berdoa. Jadi malaikat Malik itu mengirim pasukannya untuk kemudian mengirimkan air yang ada dari langit itu 70 tahun yang lalu. Begitu jatuh, kemudian mereka ngadep ke Allah SWT lapor. Ya Allah, saya sudah turunkan tetesan air di Pondok Kelapa. Saya mendengar tadi Pak Burhan berdoa. Saya mendengar tadi Pak Nanang berdoa. Saya mendengar Pak Boy berdoa. Begini dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW katakan, kalau hujan sedang turun maka berdoalah. Gitu. Setidaknya apa? Allahumma shayban nafi'an. Kenapa sering banjir di kita? Banyaknya nyesel hujan. Ya hujan. Bukan didoain malah disumpahin. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Tadi yang satu ya? Bacanya Rasulullah pada saat surat apa saja yang dibaca pada saat istisqa tidak ada yang spesifik. Tidak ada surat yang harus surat ini gitu. Tidak ada. Kayak misalnya kita baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas pada saat kita sholat witir atau kita sholat tawaf atau kita sholat syuruk. Itu kan ada riwayatnya. Kalau ini nggak ada. Jadi boleh apa saja. Asyamsu ad-duha boleh. Silakan. Allah. Silakan. Bismillah. Pertama pertanyaannya Ustaz, wanita boleh nggak mengikuti sholat istisqa? Yang kedua, saya pernah pengalaman pribadi Ustaz. Obat kumur, ada tulisannya halalnya. Setelah saya perhatiin komposisinya, nyatanya ada alkoholnya. Ya. Itu gimana Ustaz? Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Perempuan dibolehkan untuk ikut istisqa. Gitu. Bahkan ini sebagai sebuah bentuk syiarnya Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pakai obat kumur yang beralkohol itu mesti dibedakan. Tidak semua alkohol langsung menjadi haram. Nah ini panjang ceritanya. Karena ada unsur metanol yang kalau dia dari fermentasi alami itu beralkohol, tape. Tape itu prebiotik paling bagus Pak. Kira-kira kalau saya tanya, apakah dari singkong jadi tape itu tidak beralkohol? Beralkohol, tapi alkohol itu masih ditolerir. Gitu. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, tapi riwayat ini tidak populer. Jadi Rasulullah SAW itu bikin asir, bikin jus buah. Di hari pertama beliau minum. Dan beliau simpan. Di hari kedua beliau minum, beliau simpan. Di hari yang ketiga beliau minum dan beliau buang. Apa maknanya? Kenapa yang di mulut nggak disembur keluar? Kalau misalnya itu haram berarti tidak ditelan sama beliau, pasti disembur dan dibuang. Tapi beliau minum dan beliau buang. Nah, beberapa ulama menyatakan toleransinya sampai 0,5. 0,5. Tapi kalau yang dimaksud adalah bukan alkohol yang fermentasi
kimia. Harus fermentasinya fermentasi yang alami. Buah. Kalau buah itu kira-kira 3 hari, nah ini nggak ketahuan ini Madinah atau Mekah, karena Madinah lebih dingin. Sama kayak di kulkas nggak kalau di Madinah. Kalau musim dingin, iya, bisa 0 derajat. Gitu. Kami kalau pas lagi musim dingin itu di Madinah nggak pernah pasang AC, Pak. Karena udah dingin dari tembok, megang tembok ini udah dingin. Gitu. Dan kalau keluar, kalau nggak pakai overcoat, nggak pakai ubel-ubel penghangat gitu, waduh itu nggeretek, itu sholat itu bisa. Artinya sebagai sebuah hukum penetapan bahwa ini adalah kadarnya sekian persen, itu tidak bisa ditentukan karena keterangan faktunya nggak jelas atau keterangan tempatnya nggak clear. Kan gini, kalau hadis itu kan mesti dilihat dia tinjauan berikutnya apa. Historikal atau sosiokultural atau demografis atau apa. Karena ini penetapan syariat atau apa. Karena begini, contohnya misalnya. Saya pernah sampaikan waktu di kajian yang kedua kalau nggak salah. Rasulullah SAW sampaikan bahwa janganlah kalian buang hajat menghadap ke timur, jangan menghadapkan ke kiblat atau membelakangi kiblat. Hadapkanlah ke timur dan ke barat. Ini hanya berlaku untuk orang-orang yang ada di Madinah. Karena kalau hadis itu dibawa ke Sudan dan Mesir atau Pakistan, itu timur dan barat. Loh, nggak bisa dipakai dong. Artinya yang tidak dibolehkan adalah, artinya redaksinya menjadi berubah. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tapi hadapkan ke selain itu, kan gitu jadinya. Karena secara demografis disebutnya timur dan barat itu ketika ada di Madinah gitu. Kalau ditarik turun, Sudan timurnya Ka'bah, Pakistan baratnya Ka'bah. Lah, bagaimana suruh timur ke barat tapi nggak boleh membelakangi kiblat? Artinya hadis itu memang hanya untuk demografis di Madinah. Nah, itu tinjauan-tinjauan yang begitu menjadi lebih panjang. Jadi apakah boleh mengkonsumsi itu? Saya berasumsi kalau alkohol yang sudah ditaruh di ada halalnya, berarti toleransinya bisa sampai kurang dari 0,5. Tapi bukan lantas bisa diminum kayak green sand. Green sand itu 0,4. Gak boleh, karena diminum. Kalau tadi kan dikumur. Bisa dibedakan ya. Kalau dikumur tertelan sama ditelen, nah kan beda tuh. Kalau dikumur tertelan 0,5 masih ditolerir dalam konteks yang tadi. Tapi itu pun masih dibantah sama para ahli prebiotik. Karena kalau kita mau bikin misalnya, ada orang Cirebon nggak sih? Bikin tape ketan dari Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya dari ketan deh, ada yang hitam, ada yang hijau, macam-macam. Artinya itu kalau sudah lewat dari masa peram, kan hitungannya itu kalau saya nggak salah ingat antara masa fermentasi sampai hari ke-7 itu boleh dikonsumsi sampai hari ke-14. Setelah 14 sampai 21 itu nggak boleh. Setelah 21 boleh karena sudah cuka. Saya ulang ya. Dari 0 sampai 7 itu fermentasi awal, matang dia. 7 sampai 14 boleh dikonsumsi. 14 sampai 21 haram. Karena metanolnya tinggi. Ini alkohol yang memabukkan, yang kemudian jadi arak, jadi wine, jadi apa segala macam dan seterusnya. Dia yang haram dikonsumsi 14 sampai 21. Tapi pada yang alami loh ya. Baru kemudian 21 hari ke sana boleh karena udah cuka. Begitu cuka berhenti fermentasinya, Pak. Makanya cuka apel boleh nggak kita minum? Boleh. Cuka nanas boleh? Boleh.
Itu bisa bikin sendiri. Nanas, potong-potong, masukin, diperem pakai madu. Fermentasi dia, tambahkan air sedikit ya. Nanti dia jadi, karena mikrobioma yang ada di nanas itu, pokoknya kalau kita lihat surat 21 ayat 30, Allah SWT menyatakan, saya ambil potongannya, waja'alna minal ma' kulli say'in hayya afala yu'minun. Dan Allah SWT menjadikan setiap yang datang dari air pasti hidup. Maka apakah kau tidak beriman? Jadi kalau misalnya ada mikrobioma yang ada di makanan-makanan yang sifatnya organik, kemudian dia melakukan fermentasi alami, maka tadi hati-hati. Kalau yang 0 sampai 7 ini alami, baru mulai bisa dikonsumsi. Saya di Jember itu ada tape Bondowoso, itu enaknya minta ampun. Itu 7 sampai 0 hari sampai 7, jadi mulai masa peragian sampai hari ke-7, baru enak dimakan. Nah 7 sampai 14, termasuk ketan tadi, maka 14 sampai 21 tidak boleh, karena alkoholnya sudah memabukkan. 21 ke sana sudah cuka, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Tapi karena dikumur tadi masih ditoleransi, karena label halal nggak akan muncul kalau kemudian bukan untuk kumur. Makanya pada green sand ada halalnya nggak ada. Gitu. Allah a'lam. Ustaz, bentar. Ya. Saya pernah dengar Ustaz ya, kita buat infus water kurma, itu ada batas jamnya Ustaz ya? Betul. Jadi di atas, kalau nggak salah di atas 6 jam itu Ustaz. Jadi apakah saya salah tuh? 8. 8 Ustaz. Di atas 8. Jadi sebelum 8 aman Ustaz ya? Aman. Oke. Nggak ada masalah. Terima kasih. Nggak ada masalah. Selama bukan hitungan hari, ya, selama bukan hitungan hari nggak ada masalah. Makanya Rasulullah SAW toleransinya sampai ke 3 hari tadi. Kalau yang sifatnya sari buah. Gitu. Wallahu a'lam. Rasanya saya nggak bisa teruskan dengan sholat tasbih ini. Kita ketemu lagi di bulan depan insya Allah. Kalau masih ada umur. Baik. Kita sudahi dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma minkum wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.